Halo teman-teman, selamat datang di Poster Film. Kali ini kita akan membahas salah satu film horor asal Argentina yang dirilis pada tahun 2017 yang berjudul Terrified. Film ini bercerita tentang teror supranatural yang menyerang warga secara berantai yang mengakibatkan ketakutan dan kematian secara mendadak. Lalu para penyelidik supranatural pun turun tangan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Lantas apakah mereka berhasil mendapatkan jawabannya, atau malah mereka sendiri menjadi korban selanjutnya? Daripada makin penasaran, langsung aja kita masuk ke filmnya. Let's go! Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Carla yang sedang memasak di dapurnya. Namun tiba-tiba konsentrasinya menjadi buyar karena mendengar suara-suara aneh yang berasal dari dalam wastafelnya. Lalu tak berselang lama, suaminya yang bernama Juan pun datang. Carla lalu menceritakan mengenai suara-suara aneh yang ia dengar tadi. Juan lalu memeriksa, namun ia tidak mendengar apa-apa. Lalu pada malam hari saat sedang tidur, Carla tiba-tiba terbangun. Ia lalu menuju kamar mandi. Begitupun dengan Juan, ia juga terbangun karena merasa terganggu dengan suara berisik yang berasal dari rumah Walter, tetangga sebelahnya. Juan segera keluar menuju rumah Walter, lalu berteriak menegur Walter agar jangan berisik malam-malam. Tiba-tiba pintu rumah Walter terbuka, namun tidak ada siapapun yang menjawab. Ia lalu masuk kembali ke rumah. Namun betapa kagetnya Juan, ia baru menyadari ternyata suara berisik itu berasal dari dalam kamar mandinya. Ia melihat istrinya melayang dan dibentur-benturkan berkali-kali di tembok. Juan berusaha menghentikannya, namun tubuh Carla semakin tak terkendali hingga akhirnya ia pun tewas. Juan kemudian didatangi oleh 3 orang yang ingin membantu membebaskannya. Mereka adalah Hano, seorang ahli forensik, Dr. Albrecht, dan Dr. Rosentok, yang merupakan penyelidik aktivitas supranatural. Mereka percaya Juan tidak membunuh istrinya. Namun sebaliknya, mereka mencurigai adanya aktivitas supranatural yang terlibat pada kasus kematian istrinya ini. Juan kemudian menceritakan jika semua bermula dari tetangganya Walter, yang bersikap aneh dan sering membuat suara gaduh pada malam hari. Mendengar ucapan Juan itu, mereka pun terkejut, karena ternyata beberapa hari sebelumnya Walter juga menghubungi Dr. Albrecht dan mengatakan ada aktivitas janggal di rumahnya yang membuat dirinya ketakutan. Scene kemudian flashback beberapa hari sebelumnya, ketika Walter mendapatkan gangguan dari makhluk tak kasat mata yang ada di rumahnya. Ia sering mengalami gangguan seperti tempat tidurnya bergeser sendiri, dan kondisi rumahnya yang sudah berantakan ketika ia terbangun di pagi hari. Bahkan Walter juga sempat merekam penampakan menyeramkan, berupa hantu bugil yang keluar dari bawah tempat tidurnya, yang selalu mondar-mandir di dalam kamarnya. Namun pada suatu malam ketika Walter sedang memeriksa rekamannya, tiba-tiba ia diserang oleh makhluk itu. Dan sejak saat itulah, Walter tidak pernah terlihat kembali. Lalu keesokan harinya seorang anak laki-laki bernama Pucho tak sengaja menendang bola ke arah rumah Walter. Ketika akan mengambil bolanya, Pucho melihat ada keran di sana. Ia haus, ia pun lalu minum dari keran itu. Namun tiba-tiba ia mendengar suara laki-laki dari dalam rumah yang melarangnya minum dari keran itu dan menyuruhnya segera pergi. Pucho yang ketakutan pun segera pergi dengan perlahan. Namun tiba-tiba sebuah bus menabraknya membuat Pucho tewas seketika. Juan yang menyaksikan kejadian itu pun berteriak memanggil Alicia, ibunya Pucho, yang rumahnya persis berseberangan dengan rumahnya Juan. Lalu tak lama beberapa polisi pun datang untuk memeriksa dan membersihkan TKP. Sementara itu Juan dan para tetangga baru saja selesai melayat dan mengantarkan Alicia dari pemakaman. Lalu pada malam harinya, seorang ahli forensik bernama Hano mendadak ditelepon oleh polisi agar datang ke TKP.
Di sini seorang polisi bernama Funes menjelaskan jika telah terjadi hal aneh di luar nalar manusia, di mana mayat Pucho yang baru saja dikuburkan tadi siang telah kembali ke rumahnya malam ini. Hano lalu memeriksa mayat anak itu. Ia melihat jari-jarinya sudah mengelupas, yang artinya bisa jadi ia telah menggali kuburnya sendiri agar bisa keluar dari sana. Lalu saat Hano berpaling, tiba-tiba gelas susu yang ada di depannya terjatuh. Hano lalu menyarankan agar tubuh anak ini segera dikuburkan kembali, dan sebaiknya tidak dicatat dalam laporan kepolisian agar tidak menimbulkan kegaduhan. Lalu pada pagi harinya Hano melihat seorang wanita sedang memfoto rumah yang ada di seberangnya. Ia lalu mendekatinya, dan ternyata Hano kenal dengan wanita ini. Ia adalah Dr. Elberg, seorang ahli peneliti supranatural. Hano lalu bertanya apa yang dilakukan oleh Elberg di sini. Lalu Dr. Elberg menjawab, ia mendapat laporan dari pemilik rumah bahwa ada aktivitas mencurigakan di rumahnya. Namun sampai saat ini ia belum bisa bertemu dengan pemilik rumah yang bernama Walter. Maka ia datang ke sini untuk memeriksa. Hano lalu mengajak Dr. Elberg masuk ke rumah Alicia dan menunjukkan apa yang sedang terjadi di dalam. Hano menyampaikan, ia sudah bekerja sebagai ahli forensik selama 15 tahun dan baru sekarang melihat hal yang seperti ini. Walaupun beberapa kali sempat melihat mayat yang kembali bergerak, namun baru kali ini ia mendapati ada mayat yang kembali ke rumahnya. Sementara itu di luar rumah ada bocah yang memanjat tembok akan mengambil mainannya yang terjatuh. Namun tanpa sengaja, ia melihat jasad Pucho di sana. Dan tiba-tiba mayat Pucho menoleh ke arahnya, membuatnya takut dan berteriak. Hano lalu memeriksa, dan di sana ia menemukan sebuah tas anak yang tertinggal. Hano lalu berusaha menyembunyikan mayat Pucho ke dalam freezer. Namun tanpa mereka sadari, anak kecil yang tadi masuk ternyata sedang merekam aktivitas mereka. Setelah itu Funes kembali datang. Hano lalu berbicara kepadanya. Ia meminta agar secepatnya mereka menguburkan kembali anak ini ke kuburannya. Namun saat akan memindahkannya, tiba-tiba freezer berguncang dengan sendirinya dan terdengar suara ketukan dari dalam. Scene pun kemudian kembali ke masa sekarang, di mana Juan saat ini sedang bersama Dr. Elberg, Hano, dan Dr. Rosanto. Hano menjelaskan polisi telah memberikan izin kepada mereka untuk melakukan investigasi terhadap 3 kejadian tersebut. Maka mereka meminta izin kepada Juan untuk menyelidiki rumahnya. Singkat cerita mereka berempat sudah berada di lokasi ketiga rumah tersebut. Mereka membagi menjadi 3 kelompok. Hano berada di rumah Alicia, Dr. Albrecht berada di rumah Juan, lalu Dr. Rosantok bersama detektif Funes berada di rumah Walter. Ketika memasuki rumah, mereka mulai melihat kejadian aneh. Detektif Funes dan Dr. Rosantok melihat beberapa garpu dan sendok menempel di kitchen set. Saat Dr. Rosantok memeriksanya, tiba-tiba sebuah pisau menusuk tangannya hingga tembus menempel kepada kitchen set itu. Dan yang lebih mengerikan ternyata ada yang menghisap darah Rosantok masuk ke dalam lemari. Funes mencoba membuka lemari itu, namun Dr. Rosantok melarangnya dan menarik pisau dari tangannya sendiri. Dan setelah itu mereka melihat barang-barang di ruangan itu mulai bergerak sendiri. Funes lalu menelepon Hano dan mengatakan ia tidak bisa berada lebih lama di sini karena ia memiliki kondisi kesehatan jantung yang lemah dan juga pendengarannya yang kurang baik. Saat itu Hano melihat ada sosok aneh di rumah Walter dan mengira itu adalah Funes. Ia mencoba memperhatikan, namun tiba-tiba sosok itu malah berada di depan jendela tepat di hadapannya. Dan tiba-tiba sambungan teleponnya pun putus. Funes lalu mengatakan kepada Dr. Rosantok jika ia ingin pergi dari rumah ini. Namun Dr. Rosantok menahannya. Ia ingin menunjukkan sesuatu terlebih dahulu kepada Funes. Rosantok lalu menyuruh Funes melihat ke bawah tempat tidur. Dan terlihat ada beberapa makhluk halus yang sedang bergerak di bawah tempat tidur itu. Karena ketakutan, detektif Funes pun langsung lari keluar rumah untuk menenangkan diri. Ia lalu masuk ke rumah Alicia untuk menemui Hano. Namun setelah dipanggil beberapa kali, Hano tetap tidak menjawab. Funes kemudian melihat ada noda darah di lemari dan mendengar ada suara ketukan dari dalam. Ia lalu membuka lemari itu dengan paksa, dan terkejut melihat pemandangan yang tak biasa. Ia melihat Hano ada di dalam lemari itu dengan kondisi yang sudah sangat mengerikan. Di sisi lain, Dr. Albrecht juga menemukan sebuah retakan di tembok yang sangat aneh. Ia mencoba memeriksanya,
Dan ternyata ia melihat seorang pria di dalamnya yang tak lain adalah Walter, yang juga sudah berubah menjadi sosok mengerikan. Bersamaan dengan itu, Funes tiba-tiba datang. Ia mengatakan Dr. Albrecht agar segera pergi dari sana, karena hal-hal aneh telah terjadi di sini. Ia juga mengatakan jika temannya Hanno sudah berubah. Namun dengan santai Dr. Albrecht mengatakan jangan percaya dengan apa yang dia lihat, karena semua ini tidak nyata. Lalu tiba-tiba sebuah tangan besar menarik kepala Dr. Albrecht dan membawanya masuk ke dalam celah retakan tembok itu. Funes yang terkejut melihat kejadian mengerikan itu pun tiba-tiba terkena serangan jantung. Ia lalu ambruk dan tergeletak di lantai. Dan terlihat ada sosok hantu mengerikan yang keluar dari celah tembok itu dan sedang merayap ke arahnya. Di sisi lain, Dr. Rosantok juga mulai merasa ketakutan ketika ia mengetahui pintu di belakangnya bergerak dengan sendirinya. Sementara itu, detektif Funes baru saja terbangun. Untungnya dia masih selamat. Dan tiba-tiba ia melihat barang-barang di rumah itu bergerak dengan sendirinya. Untungnya saat itu Alicia tiba-tiba datang. Funes lalu meminta bantuan kepada Alicia agar membawanya ke rumah sakit. Namun Alicia malah marah kepada Funes. Ia mengatakan kenapa Funes menyembunyikan anaknya dan menguburkannya kembali tanpa sepengetahuannya. Namun karena Funes berulang kali memohon, Alicia akhirnya mau membawanya ke rumah sakit. Mereka lalu menuju ke mobil. Namun betapa terkejutnya Funes, ternyata di dalam mobil itu sudah ada mayat Puco yang menunggunya. Funes kemudian menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan Alicia. Funes lalu memutuskan pergi sendiri ke rumah sakit menggunakan mobilnya. Namun saat akan berangkat, tiba-tiba muncul sosok Dr. Albrecht dengan wujud yang sudah sangat mengerikan. Funes lalu segera pergi dari sana. Namun sebelum sampai ke rumah sakit, tiba-tiba Funes menghentikan mobilnya dan memutuskan untuk kembali lagi ke sana. Setelah sampai, Funes mengeluarkan 2 kaleng bensin dari bagasinya. Ternyata ia berencana akan membakar rumah terkutuk itu. Namun ketika masuk ke dalam rumah, Funes menemukan ternyata Alicia sudah tewas tergantung di sana. Funes segera menumpahkan bensinnya, lalu menyalakan korek api untuk membakarnya. Namun setelah berkali-kali menyalakan korek api, tetap saja Funes tidak berhasil membakar rumah itu, karena korek apinya selalu mati kembali. Dan tanpa ia sadari ternyata di sebelahnya ada hantu Hanno yang terus meniupi korek apinya. Funes sangat terkejut sampai ia terjatuh. Untungnya ia langsung mengambil senjatanya dan menembakkannya, sehingga mengeluarkan percikan api dan membakar rumah itu. Lima tahun kemudian datang 3 orang detektif menemui Juan di penjara. Mereka menyampaikan sedang melakukan investigasi mengenai kasus hilangnya 4 orang petugas 5 tahun yang lalu, sambil mengeluarkan beberapa foto. Juan mengatakan pernah melihat mereka, namun lupa dengan namanya. Juan lalu menunjuk ke arah pintu. Ia mengatakan salah satu orang di foto ini ada di belakang mereka dengan wajah penuh luka bakar. Namun saat para petugas ini menoleh, mereka tidak melihat apa-apa. Lalu tiba-tiba sebuah kursi terlempar ke arah mereka. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, sekian dulu alur cerita film kali ini. Di akhir film ini kita bisa mengetahui bahwa Juan ternyata tetap dipenjara atas tuduhan kematian istrinya. Karena ketiga orang yang ingin membantunya tidak selamat pada malam itu. Dan tidak bisa membuktikan bahwa Juan tidak bersalah. Begitupun dengan detektif Funes. Keberadaannya sampai saat ini tidak pernah diketahui lagi sejak kejadian malam itu. Lalu yang menjadi pertanyaan, kira-kira siapa yang dilihat oleh Juan di akhir video? Coba teman-teman komen ya, menurut kalian siapa yang melempar kursi itu? Akhir kata, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.